Udah mulai ya? Oke, halo guys, kita biasa gimmick-gimmick dikit. Oke, selamat datang guys di podcast Lab Sistem Manufaktur Terintegrasi Teknik Industri UI. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Yudhistira Alfarizi dengan kode asisten M119. Dan jadi Siman Podcast ini kita bakal ya sedikit berbincang-bincang dikit lah, yang santai tentunya. Jadi kita bakal bahas-bahas sedikit yang berbobot sebenarnya, tapi tetap santai guys. Nah, hari ini aku udah nyulik 2 orang nih yang kurang lebih familiar banget sama lab sistem manufaktur atau lab siman kita sebutnya. Di sini kita punya 2 guest star khusus, yaitu ada Mbak Syifa dari Academic Operation dan ada Mas Farhan dari Research and Development. Mungkin kenalan dulu kali ya. Silakan Mbak Syifa duluan. Halo teman-teman. Itu dia. Kenalin aku Syifa Raipura dengan kode asisten M129 sebagai staf Academic Operation. Oke, itu ada Mbak Syifa ya. Jadi Mbak Syifa ini salah satu staf dari Departemen AO teman-teman. Mungkin bisa lanjut ke Mas Farhan? Oke, halo semua. Aku Muhammad Farhan Agustiono dengan kode asisten M127 sebagai staf Departemen R&D. Oke, jadi kita punya 2 orang yang paham banget lah sama Departemen AO sama R&D. Nah, Mas Yudis departemen apa? Kalau aku sendiri dari departemen MIT guys sebagai kepala departemen. Oke, mungkin kita bakal tanya-tanya sedikit kali ya, karena kan biasanya tuh orang-orang taunya dari asisten tuh cuman jadi asisten doang. Sedangkan kalau misalkan sebenarnya itu kita tuh nggak cuman jadi asisten doang tau guys. Jadi kita punya beberapa kesibukan lain juga. Mungkin dari Mbak Syifa dulu, di luar dari lab siman ini sendiri ada kesibukan lain nggak Mbak? Jujur sibuk banget. Kenapa tuh? Sibuk banget. Sibuk banget. Sih, aku ikut di beberapa organisasi di luar sih. Selain di Siman ya, selain di Siman aku ikut organisasi-organisasi lain juga. Sudah kegiatan-kegiatan lain lah buat di luar Siman. Oke, berarti ada organisasi di luar Siman juga ya. Nah, itu dari Mbak Syifa sendiri cara buat manajemen waktunya itu kayak gimana kira-kira? Sebenarnya itu tuh lebih ke pas perjalanannya aja ya. Jadi kayak tergantung dari prioritasnya kayak gimana. Lagi-lagi prioritas ya teman-teman. Jadi kayak ya udah kalau misalnya memang Siman lagi urgent banget ya ke Siman dulu, baru di organisasi lain kayak gitu. Oke, paham banget. Jadi dari Mbak Syifa ini sendiri, walaupun dia aktif di luar Siman juga, tapi tentu aja guys, Mbak Syifa nggak pernah ninggalin dari tanggung jawab di lab sistem manufaktur ini. Nah, dari Mbak Syifa kita udah tahu nih, dia punya banyak kegiatan di luar Siman. Kalau dari Mas Farhan sendiri gimana Mas Farhan? Kalau aku kegiatan cuma satu sekarang, yaitu jadi asisten lab siman aja. Oke. Tapi aku ngerasa lumayan sibuk juga, jadi makanya aku tidak masuk ke organisasi atau organisasi lain begitu. Oke. Jadi karena Mas Farhan nih ngerasanya udah sibuk di Siman, jadi nggak mau keteteran mungkin ya. Tuh. Oke. Tapi kalau misalkan di Siman sendiri itu untuk ngebagi waktu kan selain mungkin organisasi, kita juga tentu aja kita masih sebagai mahasiswa ya guys. Jadi kita masih menjalankan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Itu kira-kira Mas Farhan sendiri gimana tuh manage waktu sama Simannya itu? Kalau aku pasti seperti dikatakan Mbak Syifa, kita ada prioritas sendiri. Prioritas pasti akademik ya. Nah, kita lihat nih, terutama kita lumayan banyak praktikum. Ada berapa praktikum lab lain itu ada 2, 3. Nah, itu lumayan banyak tuh. Jadi kalau aku sendiri manajemen waktunya membuat jadwal. Jadi aku prioritasin nih deadline mana yang dia mepet atau deadline yang lebih awal begitu. Oke, jadi dari Mas Farhan sendiri tadi seperti yang udah dijelasin, lebih ke gimana cara manage waktunya ya guys ya. Oke, dari manage waktu udah oke nih. Tapi kalau misalkan dari Mbak Syifa dan Mas Farhan sendiri, kalau misalkan selain mengerjakan tugas di Siman dan juga di luar, itu kan orang-orang kan taunya asisten nih cuman kerjaannya tuh jadi asisten doang, ngajar dan yang lain-lain. Itu sebenarnya job desk-nya Mbak Syifa dan Mas Farhan di departemen masing-masing tuh gimana sih? Karena kan mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi kita tuh punya 4 departemen guys. Jadi ada departemen HCM, ada R&D, AO dan MIT. Nah, di sini kita bakal ngobrolnya sama 2 orang dulu nih, dari AO sama R&D. Nah, aku pengen tahu deh sedikit mungkin dari Mbak Syifa dulu mungkin. Dari AO itu sendiri job desk-nya ngapain aja sih, Mbak? Oke, jadi dari AO sendiri itu sebenarnya tuh lebih ke AO tuh kayak konseptornya. Gila, konseptor. ini gila. Ide-idenya tuh. Itu dia.
Jadi kayak kalau dari awal sendiri itu, jadi kalau misalnya teman-teman nyadar, selama kita praktikum itu tuh, misal nih di Gamtek itu ada temanya sendiri. Temanya itu kayak games-games gitu tuh. Oke. Nah, jadi itu tuh semua konsepnya dari AO, mau kayak gimana praktikumnya, konsep tema pembawaannya tuh kayak gimana, terus juga dari kayak alur praktikumnya nanti kayak gimana flow-nya, terus juga SOP yang harus dilakukan praktikan tuh apa, kayak gitu. Itu dari AO semuanya. Berarti semua yang di planning di awal sebelum kita melakukan dari si praktikumnya itu sendiri bakal dikonsepin sama AO ya Mbak ya berarti? Betul banget. Oke, berarti tapi aku penasaran deh karena kalau misalkan kita lihat kan sekarang mungkin teman-teman belum tahu tapi kita nih sekarang lagi menjalankan praktikum juga guys. Jadi ada 2 praktikum di semester ini yaitu gambar teknik dan juga ada satu lagi praktikum yang namanya perancangan fasilitas. Nah, perancangan fasilitas ini sendiri lagi running di modul ke terakhir guys. Nah, aku pengen tahu deh mungkin dari Mbak Syifa sendiri itu sekarang jadi penanggung jawabnya praktikum apa Mbak? Kalau aku itu sekarang Gamtek. Jadi kalau misalnya PF itu dari Mbak Dinda. Oke, dari Gamtek ini sendiri gimana sih konsep awalnya Mbak Syifa tuh merencanakannya itu gimana? Kalau aku jujur nih, Jujur. Panjang nih. Panjang ya. Boleh. Santai, Santai kita ya. santai. Pokoknya aku tuh sebenarnya karena lebih ngerasa kayak biar kenapa aku ngambil konsepnya tuh lebih ke kayak game-game gitu, biar aku ngerasa praktikannya lebih ke bawah seru aja sih. Oke. Biar pas menjalankan praktikum tuh kayak nggak ada pressure gitu loh. Nggak ada pressure tuh. Nggak ada pressure kan teman-teman? Kalian yang lagi praktikum Gamtek kemarin nggak ada pressure kan? Nggak ada pressure. Nggak ada pressure. Harusnya nggak ada ya, Aman. aman. Jadi Iya. aku tuh mau ngebawain kayak ya fun-fun aja lah. Kita praktikumnya tetap fun, terus juga dari ya itu sih tema pembawaannya game karena aku pengen ngebawain ya udah nanti praktikannya itu kayak berasa praktikum tuh kayak lagi main game gitu. Seperti itu. Berarti intinya tuh dari Mbak Syifa sendiri nge-building dari si konsep game itu biar teman-teman tuh nggak ngerasa ke pressure ya. Betul. Apalagi mungkin karena teman-teman tuh kan masih yang menjalankan praktikum Gamtek itu kan masih semester 1 ya. Jadi mungkin ya itulah sangat baik banget dari Mbak Syifa tuh. Mengerti banget mental health kalian itu, gila. Tapi aku pengen tahu deh dari Mbak Syifa sendiri kan mungkin orang taunya nih seneng-senengnya aja nih ngekonsepin udah terlaksana, udah selesai dengan baik. Tapi dari Mbak Syifa sendiri ada nggak kayak kesulitannya banget, struggle-nya banget tuh kemarin di bagian mana sih gitu? Struggle-nya. Sebenarnya tuh mungkin karena kita konseptor ya, jadi lebih banyak mikir kayak ini tuh nanti kayak gimana. Terus kan dari awal juga kan dia mikirin dari alur praktikumnya nanti kayak gimana. Bener. Dari awal sampai akhir praktiknya berjalan tuh kayak gimana. Nah itu mikirnya di situ sih kayak capek dimikir kayak aduh pusing gitu. Pusing banget guys. Tapi kayak ya seiring jalannya waktu santai aja itu. Jadi ya intinya sebenarnya kalau misalkan jadi asisten tuh dan kita punya tanggung jawab masing-masing guys. Jadi dari Mbak Syifa tuh kemarin jadi penanggung jawabnya Gamtek dan ya Mbak Syifa tuh ngejalanin dengan ya aku ngelihatnya sangat baik banget lah. Jadi terlaksana dengan sesuai konsep dan ya benar-benar dari kami tuh puas banget lah dengan hasilnya. Tapi aku penasaran lagi nih Mbak Syifa sendiri kemarin itu ketika pelaksanaan praktikum kan tadi pas planningnya tuh struggle-nya kayak gitu ya. Cuman kalau misalkan pas pelaksanaan praktikum ada struggle tersendiri nggak? Waktu mulai praktikum, apa ya? Pas mulai praktikum tuh lebih ke misal nih komputer error tiba-tiba. Iya lagi. Jadi kan saya sebagai PIC tuh kayak jam 7 pagi. Cip ini gimana Cip? Nah itu agak ya. Iya berbangun sih. gitu. Nah itu lebih ke kayak sebenarnya ke decision makingnya di hari hanya itu sih di real time saat itu juga tuh harus memutuskan sesuatu kayak ini harusnya kayak gimana gitu. Yang penting yang di decision making atau yang diputuskan tuh ya segala tentang lab ya, jangan hubungannya Mbak, tolong. Waduh, berat jujur. Sorry. Oke, jadi kayak yang udah dijelasin sama Mbak Syifa ya. Jadi kita tuh sebagai teman-teman AO itu harus punya mentalitas yang kuat karena teman-teman AO tuh yang membuat decision making dari gimana sih nanti praktikum berjalan. Kalau tiba-tiba
berjalannya di luar dari planning itu teman-teman AO harus ngasih keputusan tuh secara sesingkat-singkatnya, setepat-tepatnya. Tuh, itu Betul sulit sekali. banget gitu. Sulit Aku sekali. gila, aku apresiasi banget sih buat Mbak Syifa, gila. Oke, kita udah dari tadi udah ke Mbak Syifa nih, cuman ada satu lagi nih. Ini kan kita belum tahu dari sisinya Mas-mas R&D nih. Yoi. Coba deh, aku pengen tahu dari sisi Mas R&D ini atau Mas Farhan ini. Kan katanya R&D tuh research and development tuh apa ya? Kayak lebih terkenalnya tuh dengan orang-orang yang pinter. Yoi. Tapi ada denger-dengernya tuh katanya kutu buku sama wibu. Nah, coba klarifikasi dulu deh, Mas. Damn, wibu, coba, damn. coba, Wibu ya? coba. Wibu. Iya. Jadi ya kami maksudnya kita emang menjalankan ilmu, kita menerapkan kayak ini ya, kita menerapkan ilmu-ilmu industri sekarang tuh ke Lepsima. Iya. Juga kalau dibilang kutu buku, ya nggak kutu buku juga sih, kita cuma baca beberapa buku, kan bukunya juga buku ini, buku-buku tentang marketing, gambar teknik gitu. Kalau wibu, Wah, jangan dibahas dulu kayaknya Mas di sini. Jangan deh. Mungkin nanti kalian bakal tahu kenapa kita bahas wibu mungkin di episode-episode selanjutnya. Check it Oke. Jadi aku penasaran lagi deh. Kalau dari R&D sendiri itu dari Mas Farhan apa aja sih job desk-nya? job desk paling utama kita itu nanti menyiapkan dari materi-materi untuk praktikum. Jadi kan kalau Mbak Syifa kan dia menyiapkan dari ibaratnya acara buat praktikumnya. Nah kalau dari R&D itu menyiapkan dari materi yang akan dibawakan oleh asisten saat mengajar begitu. Jadi lebih ke pembuatan materi, apa yang disampaikan ke praktikan itu nanti bakal dibuat dan dirancang oleh teman-teman R&D berarti ya, Mas? Betul sekali. Oke, tapi selain praktikum nih, mungkin kalau dari AO atau Academic Operations sendiri kan itu lebih fokus di perancangan praktikumnya. Nah, kalau misalkan R&D nih di luar praktikum ada ngapain aja sih, Mas? Waduh, praktikum kami ada beberapa. Pertama, kami bisa menyiapkan dari namanya Siman Training. Oke, Jadi Siman Training. itu kemarin kami sudah menjalankan namanya training jurnal. Jadi kami ada juga proper di R&D itu membuat jurnal. Karena itu kami juga di Siman Training sekarang jurnal. Dan nanti Siman Training besok itu nanti kami akan mempelajari, kami sih semua asisten akan mempelajari dari Dobot. Nah, di Lepsima itu ada Dobot teman-teman, ada beberapa Dobot atau lengan robot begitu. Oke, jadi itu ya guys. Jadi bedanya tuh kalau tadi AO tuh lebih fokus di praktikumnya. Nah, R&D ini memang salah satu tanggung jawab utamanya itu ngebuat modul, membuat materi itu untuk praktikum. Tapi di luar itu ada juga kayak Siman Training dan lain-lain. Nah, kalau dari alat-alat atau mungkin fasilitas Mas Farhan itu ada nggak yang bisa dijelasin, di-spill dikit-dikit aja ke teman-teman? Oke, fasilitas ya seperti kemarin deh, kita ambil contoh kemarin baru datang Dobot lengan robot itu. Kami dari R&D bakal meriset, maksudnya emang kami sudah di training, tapi kita bakal meriset lebih dalam lagi apakah nanti dia ada posisi lengan robot itu bisa berubah-ubah, tidak hanya template seperti yang diajarkan waktu training gitu. Terus juga kita bisa lihat maksudnya apakah ada software lain yang dipakai begitu. Oke, jadi dari masing-masing alat itu dari teman-teman R&D bener-bener nge-research and development-nya itu ya. Oke, jadi itu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian lihat mungkin teman-teman dari AO dan R&D itu ya sebagai asisten mereka ngajar teman-teman. Mereka ngajar, mereka bertindak sebagai asisten pembimbing juga. Cuman di luar itu kita juga berperan sebagai staff dan juga mungkin koor dari masing-masing departemen. Nah, dari kedua departemen ini kan benar-benar bersinggungan banget ya, karena kalian kan benar-benar kerja sama banget ketika di praktikum nih. Aku pengen tahu sih, maksudnya dari kalian tuh ada unek-unek tersendiri nggak selama bekerja sama? Tapi tahan dulu, aku pengen tahu kalian pengen minum apa deh? Aku menawarkan minum nih sekarang nih. Ada nih. Ada dong. Gini kan? Bisa. Coba dari Mbak Syifa mau apa, minum apa Mbak? Saya mau kopi. Kopi ya. Oke, nanti aman karena kita keterbatasan alat-alat, nanti mungkin tolong dipesan ya, tolong. Ini siapa masalahnya? Kalian belum tahu ya. Jadi ada namanya Yanto. Jadi kita di Lepsiman punya seseorang namanya Yanto. Nanti Yanto bakal ngasih dari minumannya yang ngebuat dan ngasih. Kalau nggak bisa buat nanti dia beli kok, santai aja. Dari Mas Farhan, mau apa Mas Aku Farhan? mau yang manis-manis. Ih, Manis-manis. Aku dong. Enggak.
Udah 9 kali ngomong gitu. Oh, maaf. Aku mau yang manis-manis, warna oranye, rasa mangga. Coba ditebak Coba apa? ditebak. Ya Mas Yanto tolong ya. Mas Iya, Yanto, tolong itu ya apa tuh, Mas ditebak Yanto? ya. Jadi nanti tolong dibuatkan dan kami tunggu nanti bakal tiba-tiba ada aja di sini. Tolong ya. Oke, mungkin kita lanjut nih. Tadi aku belum ngelanjutin nih. Jadi dari unek-unek dari kalian sendiri selama bekerja sama, coba dari kalian deh mau yang mana dulu gitu. Silakan. Siapa dulu? Siapa dulu ya? Udah aku dulu. Yaudah dulu Oke, deh. ini udah banyak nih unek-unek. Nah, aku kan sejujurnya aku belum pernah merasakan sama tapi beberapa rekan R&D departemen R&D sudah merasakannya. Nah, aku sudah mendapatkan nih beberapa keluh kesah nih sama Om. Bagaimana? Keluh kesah, coba Buset, dijelasin dulu buset. deh. Pertama, kadang AO tuh memintakan request buat modul. Buat modul tuh kan lumayan susah ya. Kita harus riset, kita buat latar belakang, terus cara-caranya. Cuma dikasih waktu seminggu. Oh, seminggu Seminggu itu. tuh bisa kayak 2 modul, 3 modul. Ih. Wah, Satu modul tuh parah udah mencapai kita harus cari dulu jurnal kan, jurnal baru, Iya. yang terakhir. belum lagi itu di luar waktu kalian sebagai mahasiswa lagi kan? Iya lagi. Iya Iya kan? lagi. Gila emang. Tambah praktikum kan, itu awalnya ini sebelah laprak, sebelahnya modul nih aku buat gini. Ih, itu emang jadi harus jadi multitasking banget. Multitasking. Bab emang. Gila. Itu bab Coba deh dari yang satu keluh kesah pertama, coba dari Mbak Syifa kalau bisa diklarifikasi deh. Nih aku klarifikasi ya teman-teman. Itu sebenarnya kita tuh udah dari jauh-jauh hari sebenarnya. Udah ngasihnya tuh udah dari jauh hari kayak ya memang mungkin kita kan agak gimana ya? Mungkin kan R&D lumayan lah ya orang-orangnya kan pinter-pinter tuh. Pinter-pinter banget, emang pinter-pinter. kacau-kacau. Jadi kayak mungkin sekitar segini bisa lah selesai bisa lah gitu ya. loh. Oh, kayak kita gitu. tuh sebenarnya memperhitungkan Lebih ke sebenarnya. kita tuh percaya aja ya Mbak ya. Percaya, Percaya iya, kita banget percaya emang sama banget. R&D. Kayak kita tuh tahu kalau R&D tuh punya punya research yang bener-bener mumpuni lah ya. Betul Jadinya banget. dari AO mungkin bisa lah ini R&D Iya, ngerjain makanya sesingkat-singkat itu mah itu. kecil buat Ih, R&D. kecil. Itu Kecil. kecil. Itu baru satu tuh. Coba ada lagi nggak Mas? Apalagi ya, mungkin ini ada beberapa kali minta salah aku kemarin rubrik. Rubrik. Kan aku buat rubrik kan. Oh, mungkin teman-teman belum tahu rubrik. Rubrik tuh apa tuh? Rubrik itu apa Jadi tuh, Kak? rubrik itu nanti kita kayak sebuah tabel. Jadi tabel itu nanti ada beberapa kriteria buat kita menilai. Oh, penugasan dari praktikan itu gimana? Apakah ada yang salah dan sebagainya. Benar. Nah, itu kenapa tuh rubriknya Mas? Ya apa ya? Aku kan udah bikin rubrik tuh sebelum diminta Iya, kan diminta benar-benar. rubrik. Itu rubriknya rubrik namanya ada rubriknya study, rubrik pratutorial gitu kan. Aku udah buat tuh. Terus selama berapa lama diminta nih sama Mbak AO. Iya Mbak Ao nih. Terus? Kata, Han, tolong buatin Rubik Big Pro. Wah, tiba-tiba. Tolong buatin Rubik Big Pro. Tiba-tiba. Posisi aku lagi sibuk. Lapar lagi kan sibuk. numpuk kan. Iya, benar Lapar banget. numpuk. Terus tiba-tiba ya gitu lah, deadline-nya lumayan. Lumayan ini. Terus tambah kan ini kan kita temanya baru kan. Iya temanya lagi. baru. Jadi kita kan Iya lagi. rubrik tuh nggak bisa pakai tahun yang sama. Tahun Benar, belakang benar harus rubrik banget. baru gitu. Coba klarifikasi keduanya gimana dari Mbak? Nih Ayo tolong. sebenarnya ya sebenarnya itu tuh dari lama mintanya udah dipersiapin dari lama. Cuman kayak kayaknya belum dibikin deh nih gitu loh. Pas case study-nya, pas rubrik case study sama pratutorial udah jadi, kok kayak ada yang kurang, Ada yang kurang, gitu. ada yang kurang. Makanya saya menanyakan kayak, Han ini udah belum ya gitu. Oh ternyata belum. Tapi itu kan waktu itu lama juga tuh deadline-nya. Oh, itu coba. Ini Itu ada loh. miskom nih kayaknya nih. Coba klarifikasi. Mepet ya aku ngasihnya. Gini. Emang nggak mepet. Nah, Tapi kan laprak lagi menumpuk. Oke. Laprak menumpuk. Seminggu bisa 2 laprak. Yes, aku ya masih belajar manajemen waktu, agak kesusahan. Terutama rubriknya kan harus rubrik baru gitu. Oh gitu. Oke. Sebentar, kita tahan dulu. Dari Mas Yanto-nya udah selesai buat minum. Buset, Ini Mas Yanto. tapi kita nggak bakal spill ya Mas Yanto-nya siapa? Tangannya aja, tangan. Taruh. Ini dia. Silakan bisa diambil buat Mbak Syifa dan Mas ini. Duh, makasih ya Mas Yanto. Makasih banget Mas Yanto. Oke, jadi aku nggak minum ya guys, karena kebetulan lagi puasa. Oke, jadi mungkin kita lanjut lagi. Tadi katanya yang satu bilang mepet, yang satu bilang enggak. Ini jadi yang mana yang benernya? Aku bingung banget nih.
Ya mungkin aku sih ngerasa mepet karena kan itu waktu cuma seminggu atau 2 minggu. Nah, aku kan lagi sibuk juga. Sibuk akademik. Oh gitu. Jadi lebih ke ya menurut satu sisi itu terlalu singkat, yang satu sisi udah cukup lama nih menurutnya. Oke, kalau dari nah ini kan tadi keluh kesah dari mas-mas R&D-nya, dari mbak-mbak AO-nya ada nggak? Coba kasih tahu aja. Nih minum ya. Minum, silakan santai. Sebenarnya kayak udah di-mention sih tadi. Kadang ngasihnya telat gitu loh. Kayak udah diminta tapi kayak telat. Oh, telat. Padahal mintanya tuh kayak udah dari lama gitu. Oh gitu. Terus kayak kadang telat gitu loh. Wah, kayak kacau sih nyampe. jujur. Gini. Nah, ini dia klarifikasi Gini, tanpa gini, disuruh gini, ya. gini, Langsung gini. nih, langsung. Silakan. Telat itu ada beberapa sebab. Tadi kan ada kita laprak-laprak tempat lain. Juga bisa juga kita ada kegiatan lain. Kegiatan lain. Di luar lab gitu, entah apa gitulah, jalan-jalan. Apa gitu ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan Maksudnya sama gimana siapa tuh? Jalan-jalan mencari referensi, kita kan ke kafe gitu loh. Oh, ke kafe. Kerjain. Tau kerjanya laprak dulu. Ternyata lama nih, bisa 3 jam, 4 jam. Jadi nggak sebut ngerjain. Oh, itu ke kafenya sama siapa Mas kalau boleh tahu? Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Belum boleh di-spill, guys. Gitulah. Oke, jadi dari AO tuh ngeluhnya pertama sering telat. Nah, sering telat. Selain sering telat deh, Mbak Syifa, ada lagi nggak? Yang telat apa ya? Sebenarnya bukan yang kayak gimana-gimana sih. Cuman kadang kan kita ada rapat integrasi ya guys sama ya. Itu dia, coba diceritain. Nih, Rapat integrasi itu apa dulu deh? Rapat integrasi itu, jadi kayak misalnya nih, kan AO udah ngonsepin ya kan, AO udah ngonsepin, terus nanti AO itu bakal kerjasama sama R&D buat pembuatan modul, soal-soal segala macam lah gitu. Setiap kali rapat integrasi itu kayak lama banget, padahal kayak AO cuma minta gini doang, tapi R&D kayak bentar, kayak itu kue dia. bentarnya gitu loh. Kebanyakan bentarnya ya. Kayak kenapa sih? Jadi gini. Ini lagi nih, coba. Kenapa gitu? Karena kan kami kan sudah ada landasannya. Maksudnya kita sudah ada teori utamanya nih. Oh, teori utama iya Kita benar. ambil aja gamtek nih, contoh drawing. Oh, drawing kan ada ketentuannya, semisal dari ukuran etiket tuh ada ukurannya sendiri. Iya, benar banget. Terus dari tabel deskripsi ada peletakannya khusus. Dari bill of material ada peletakannya khusus. Terus dari proyeksi kita pakai proyeksi Amerika karena itu khusus juga. Terutama kita pakai ukuran kan, ukurannya jarak antar ukuran juga harus diiniin. Oleh karena itu kami tidak bisa sembarang kayak ini oke, tidak bisa. Gitu. Terutama kan kita ini kan buat praktikan kan. Iya, benar banget. Masa kita kasih gampang buat praktikan. Maksudnya pengen di wah. Sepertinya ada blunder saudara-saudara. Waduh. Clarif lagi. Enggak gini. Jadi Clarif deh, coba clarif lagi. enggak, maksudnya itu tuh gampang. Itu tuh bagi kita gampang dikarenakan apa? Dikarenakan kita tuh bisa mengerjakannya 5 menit. Iya. Nah, kami juga mikirnya ya praktikan juga masih baru juga kan, semester 1 masih maba, belum terlalu mengerti. Oleh karena itu kami dari asisten 5 menit, mungkin praktikan bisa 20 menit, 25 menit. Oleh karena itu kita kayak ya gitulah, pasti praktikan bisa ngerjain sesuai waktu yang ditentukan begitu. Oke. Klarifikasi yang cukup aman. Jadi nggak dipersusah guys. Jadi tetap kita pertimbangkan lah. Maksudnya dari asisten, misalkan asisten ngerjain berapa menit, ya paling nggak dikasih buat praktikan tuh udah berkali-kali lipat waktunya. Betul Karena kan sekali. kita mempertimbangkan dari teman-teman yang baru banget belajar juga. Oke. Ini udah masih ada unek-unek atau enggak nih? Nggak tahu Mbak, masih ada unek-unek kan Mbak? Coba kalau masih dilanjut, boleh lanjut. Ini sejam, ku stop nih Sejam timernya. nih. Nggak apa-apa. Kayaknya udah deh. Udah. cukup. Oke, udah aman ya. Makin panjang nanti ini. Iya. ngomongnya, Takutnya jadi berantem internal guys. Waduh. Jangan ya, tolong ya. Nanti susah saya memisahinnya. Damai. Damai ya. Oke, mungkin dari unek-unek udah nih. Cuman aku pengen tahu lagi deh. Kan ini kita udah menjalankan 2 praktikum nih guys. Dari gambar teknik dan perancangan fasilitas. Dan ini nih modul terakhir banget. Nah, itu aku pengen tahu deh dari kegiatan kita setelah ini ada lagi nggak, Mbak? Maksudnya yang upcoming nih dari praktikum-praktikum, karena kan kalian juga bener-bener ngurusin praktikumnya banget kan. Itu ada yang bakal kita kerjain lagi nggak setelah ini?
Pasti banget ada teman-teman. Dan ini surprise banget. Surprise banget nih. Surprise banget. Nah, berarti belum boleh di spill. Belum boleh spill. Aduh. Nanti tunggu di Ditunggu aja. Oke. Jadi Semester depan. semester depan. Semester depan. Oke. Semester depan. Jadi semester depan itu bakal ada beberapa praktikum lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang semester 1 mikirnya kayak udah selesai nih di Siman nih. Oh tidak. Tidak. No. Kalian masih ketemu kita lagi. Masih ketemu di Tonggo kita aja. nanti. Jadi ya kalian bakal seneng banget lah ketemu kita yang sangat baik-baik ini. Demi apapun kita baik banget kok. Oke, jadi dari praktikum udah selesai, dari ini sendiri yang akan datang itu masih belum bisa kita spill. Nah, kalau misalkan jadi asisten tuh menurut kalian apa sih kayak keuntungan-keuntungan yang kalian rasakan aja nih? Mungkin dari tadi kita mulainya dari Mbak Syifa dulu nih, dari Mas Farhan dulu deh. Dari Sekarang. apa ya? Keuntungan jadi asisten. Nah, pasti kita bisa belajar. Karena aku suka ini ya. Aku suka sama mesin-mesin Oke, kebetulan. mesin-mesin. Jadi aku suka nih. Kita nih kadang-kadang waktu kemarin tuh kita ada jalanin satu praktikum. Itu praktikum kita ngotak-ngatik mesin lah. Kita buat suatu produk. Lalu kita ya seperti memotong, gerindra, menghaluskan gitu kita pakai mesin. Jadi karena aku suka mesin, jadi aku masuk ke lab Siman. Jadi aku suka. Oke. Sama juga ini episode tuh nanti kalian tuh semisal ya, aku kasih seperti tips aja. Waktu caten calon asisten, nanti kalian bakal belajar sesuatu. Nah, sesuatu ini sangat-sangat bakal berguna sekali. Itu dia. Benar-benar berguna banget buat kalian di masa depan. Nanti ya tentang apa? Hitung aja. Ya, Kalau kalian masuk caten pasti kalian tahu nih. Itu dia. Soalnya berguna banget itu. banget. Aku pengen tahu deh, kalian semester berapa sih sekarang? Semester 5. Semester 5. Nah, aku yang udah semester 7 aja setuju banget sih dengan yang udah dibilang tadi. Jadi kalian tuh kalau kalian masuk ke Siman, kita tuh nggak semata-mata nyari kayak kami pengen orang pinter masuk terima, itu enggak. Kita juga tetap ngasih kalian benefit, yaitu nanti ya ada beberapa hal lah yang kami kasih ke kalian. Mungkin dari Mbak Syifa, gimana Mbak Syifa? Sebenarnya kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi kalau di sini tuh lebih keuntungan jadi asisten, kita tuh belajar lebih dulu. Jadi kita kayak misalnya ada beberapa praktikum yang memang kita ngajar teman seangkatan gitu kan. Jadi kayak ya kita udah belajar lebih dulu gitu loh daripada teman-teman yang lain, dan bisa ngajarin teman-teman kita yang lain juga. Oke. Terus ya itu sih, aku jujur lebih banyak dapat keuntungannya pas menjadi calon asisten. Kayak wow. Itu kayak semuanya yes gitu. Bukan. Itu dia makanya. Jadi kayak yang udah disampaikan dari dua orang ini ya. Jadi kalian tuh kalau misalkan penasaran ya, apalagi teman-teman yang mungkin semester 1 nih, baru banget nih, kita bakal ada open recruitment teman-teman. Kapan? Itu kalian bisa banget coba cek nanti di Instagram Lab Sistem Manufaktur Integrasi. Jadi kalian cari aja Lab Siman UII, nanti bakal muncul tuh atas tuh. Itu kalau aku spill udah banyak sih followernya. Jadi kalau bisa ditambahin aja. Jadi ya kayak yang aku udah bilang tadi, banyak banget benefit untuk jadi asisten guys. Aku sendiri yang udah di penghujung periode ini, aku ngerasain banget nih kayak sampai saat ini aku udah 2 periode tuh bener-bener kayak ngerasa banyak banget lah benefitnya. Karena ya aku sendiri juga di luar dari Siman aku punya organisasi lain, tapi ada hal-hal yang aku hanya bisa dapetin di Siman. Apalagi terkhusus kita fokus di keilmuan teknik industrinya teman-teman. Nah mungkin dari Mbak Syifa dan Mas Farhan sebagai asisten mungkin udah ngerasa cukup banget nih, atau masih ada hal-hal yang pengen dicapai lagi? Karena kan kalau kalian belum tahu, dari asisten Lab Siman ini sendiri berprestasi banget nih teman-teman. Kita wajib banget nih sebagai asisten untuk ngikutin beberapa dari lomba teman-teman, maupun kita publish jurnal juga, ikut lomba juga, dan ikut beberapa conference kalau memang memungkinkan teman-teman. Dari Mas Farhan dan Mbak Syifa ada pengalaman nggak mungkin ikut lomba atau gimana gitu? Aku dulu ya. Aku sekarang lagi memegang proker. Tadi sudah disebutkan sama Mas Yudis, prokernya itu salah satu proker R&D adalah publish jurnal atau artikel begitu. Jadi kalau dari aku kebetulan sudah selesai, dan lagi disubmit, lagi menunggu dari revisi dari publishernya begitu. Kalau untuk lomba, aku pernah ikut lomba sekali, cuman ya emang
emang kurang ini ya, kurang beruntung aja. Iya, kurang beruntung belum aja. lolos. Belum Cuma nanti lolos. ya emang bakal dicoba-coba terus Iya. kan. Biar kita improve begitu sih kalau dari aku. Iya, jadi salah satu benefit jadi asisten, mentalitas kita teruji banget Betul sih, sekali. gila. Ya kita gagal sekali nih, bukan berarti kita bakal nyerah, kita bakal coba lagi sampai kita lagi. dapat apa yang kita pengen. Oh. Mungkin dari Mbak Syifa, mungkin ada pengalaman-pengalaman tersendiri mungkin di luar itu? Cuma sama sih, karena aku kan itu dari prokernya R&D juga kan. Jadi aku sekarang juga lagi ngerunning jurnalnya. Terus juga kalau lomba-lomba juga sebenarnya saya kurang beruntung juga ya. Jadi kayak kita coba lagi deh. Kita nanti. coba lagi. Oke, mungkin dari lomba-lomba ya beberapa asisten juga udah meraih prestasi, beberapa mungkin masih kurang beruntung dan kita bakal coba terus guys untuk nggak hanya mengharumkan nama Lepsiman tapi juga teknik industri UII gitu. Mungkin dari kalian ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman nih yang dari teman-teman mungkin yang bakal nanti meneruskan kalian nih mungkin Buset. ada nggak yang pengen disampaikan dulu dari Apa kalian? Apa ya? Ya intinya kalian kalau masuk Siman pasti nggak bakal nyesel deh. Itu dia. Nggak bakal nyesel. Nggak bakal sepakat ya. Oke, jadi mungkin karena waktu kita juga terbatas guys, karena seperti yang udah dijelasin dari waktu kita tuh dikejar-kejar sama praktikan, dikejar-kejar sama proker. Nah, jadi kita nggak bisa terlalu lama nih guys. Mungkin aku Yudhistira Alfarizi dengan kode asisten M119, ada Mas Farhan dan ada Mbak Syifa yang hari ini kita udah berbincang bareng. Kami sampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalau kalian punya pertanyaan seputar AO dan R&D. Nah, di setelah ini, di episode setelahnya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman. Kurang lebih kayak gini, tapi dengan beda departemen. Nanti bakal ada dari Departemen HCM, Human Capital Management, dan juga ada MIT, Maintenance Information Technology, departemennya aku tuh. Nah, itu nanti bakal ngobrol nih sama teman-teman dari MIT. Mungkin dari aku dan dari Mas Farhan dan Mbak Syifa kami cukupkan. Nanti kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Ada yang lupa guys. Serius lupa banget. Masa kalian nggak jargon dulu? Kita punya jargon. Jadi kalau nanti aku bilang lab system manufaktur, gimana mas? Salam satu hati. Itu testing. Ayo kita sekarang mulainya. Lab system manufaktur. Salam satu hati. Dadah. See you.